Tiga model untuk metamorphism sudah kita bahas berkaitan dengan Boreal metamorphism, intrusion metamorphism, dan overthrusting. Dan selanjutnya kita akan coba libatkan proses yang lain ke dalam model untuk membuat lebih kompleks dan relatif sesuai dengan kondisi geologi, yaitu berkaitan dengan proses erosi dan deposisi atau pengendapan. Erosi dan deposisi adalah dua proses yang mampu mengubah geotem dengan cepat. Erosi dan deposisi juga menarik bagi ahli geologi karena berkaitan dengan proses pembentukan batuan sedimen, yaitu proses pengendapan. Erosi dan deposisi juga menarik bagi ahli geologi karena berkaitan dengan batuan metamorf yang terekspos di permukaan. Jadi kurang lebih ini adalah ilustrasi untuk media untuk pengendapan, bisa melalui fluida, air, angin, dan seterusnya. Ini kurang lebih ilustrasi untuk pengendapan. Dan berkaitan dengan metamorphism, ini berhubungan dengan terutama untuk Boreal metamorphism berkaitan dengan timbunan atau pengendapan ini. Sedangkan erosi ilustrasinya ditunjukkan pada penampang geologi. Kurang lebih ini adalah ilustrasi untuk erosi yang terjadi pada saat terjadinya misalkan channel atau erosi akibat angin dan seterusnya. Oke, kita akan lanjutkan penjelasan masing-masing dimulai dari deposisi kemudian erosi dan contoh model berikutnya. Deposisi atau pengendapan berkaitan dengan proses pembentukan batuan sedimen berhubungan dengan aliran fluida, baik itu fluida air atau angin, serta media lainnya. Jadi itu adalah media untuk pengendapannya. Nah, di sini kita lihat ilustrasi untuk lokasi-lokasi pengendapan yang mungkin sudah dibahas berkaitan dengan pembelajaran di batuan sedimen. Dan contohnya kalau misalkan ilustrasinya dengan media air, di situ kita bisa juga mengenal beberapa jenis pengendapan berkaitan dengan kecepatan dari aliran air begitu ya. Yang intinya ini berkaitan dengan pengendapan dan batuan sedimen. Nah, pada proses pembahasan batuan metamorf berkaitan dengan pengendapan, yaitu proses sedimentasi selama berjuta-juta tahun pada lingkungan geologi yang spesifik, akan berhubungan dengan Boreal metamorphism. Sebagaimana yang disampaikan di segmen sebelumnya, kita punya beberapa lokasi yang menarik dan berkaitan dengan terbentuknya batuan metamorf, berkaitan dengan Boreal atau timbunan, begitu berarti harus ada atau setidaknya ada pengendapan di bagian atas, sehingga kurang lebih akan memberikan peningkatan derajat dari regional metamorphism berkaitan dengan tekanan, dan juga akan ada perubahan temperatur jika kita perhatikan skala kedalaman dari permukaan yang kurang lebih akan memberikan perubahan temperatur dan tekanan. Selanjutnya erosi. Erosi mewakili peran matahari ke siklus geologi, vulkanisme, serta deformasi yang menyediakan material yang akan terkikis. Ini adalah kurang lebih ilustrasinya. Jadi sebelumnya tentu saja beberapa batuan yang ditemukan di permukaan ini beberapa juta tahun yang lalu itu terkubur dan setelah mengalami proses erosi akan tersingkap, termasuk kurang lebih batuan metamorf yang mungkin berhubungan dengan Boreal metamorphism. Jadi di situ pada kedalaman tertentu sampai bisa dilihat di permukaan. Proses erosi itu sendiri memiliki efek yang sangat besar pada geotem dan pada jalur tekanan dan temperatur yang dilalui oleh batuan metamorf dari proses sebelum tersingkap sampai kurang lebih ada di permukaan. Bentuk gradien atau bentuk geotem metamorf, lintasan pressure dan temperatur yang disimpulkan dari
batuan metamorf yang mungkin terpapar atau terekspos di permukaan seringkali tidak mewakili geoterm yang sebenarnya. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh proses erosi. Nah, itu nanti kita akan coba pahami lebih jauh dari beberapa model sehingga membantu pemahaman dari pola jalur dari batuan, lintasan pressure dan temperatur yang berhubungan dengan posisi kedalaman relatif dari batuan tersebut sampai akhirnya kita bisa lihat di permukaan. Nah, selanjutnya untuk model intrusi, model burial, dan overthrust dari bagian yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya akan dilibatkan ke dalam proses erosi dan pengendapan untuk menggambarkan efek dari proses erosi dan pengendapan. Mungkin kita akan mulai dengan beberapa contoh dua model erosi digunakan untuk model burial dan intrusi pada ruang model. Yang pertama mungkin kita akan coba bahas berkaitan dengan erosi yang cukup kuat atau cukup ekstrim atau cukup besar begitu dari batuan sekitar atau country rock dan pengendapan di bagian palung yang cukup dalam. Sedangkan untuk proses yang kedua mungkin adalah erosi yang kuat pada bagian palung dan deposisi di batuan sekitar. Sedangkan untuk kasus overthrust, erosi dianggap relatif konstan di seluruh ruang model. Semua tingkat erosi akan berkurang meluruh seiring dengan waktu. Jadi kita coba cek dulu untuk dua kasus sederhana tadi, atau dua kasus yang bisa melihat bagaimana pengaruh dari proses erosi dan proses deposisi. Contoh untuk model erosi kurang lebih seperti ini. Jadi model yang akan digunakan adalah satu dimensi sederhana. Jadi proses erosi itu sendiri memiliki efek yang besar pada geoterm dan pada jalur tekanan dan temperatur yang dilalui oleh batuan metamorf. Kurang lebih ini adalah model yang akan digunakan. Jadi kita punya posisi awal permukaan di sini. Nah, dari sini kita memiliki kurva ini yang merupakan standar geotherm equilibrium atau keseimbangan sebagaimana yang sudah kita pelajari pada saat awal di modul B. Kurang lebih ini adalah standarnya dari geotherm kesetimbangannya. Kemudian setelah erosi, permukaannya kurang lebih ini signifikan relatif dalam 25 km tererosi. Ya, ini dimodelkan dengan kecepatan 1 km per juta tahun atau million age atau million years age selama 25 juta tahun. Dan selanjutnya tidak ada erosi lagi, jadi kurang lebih ini terjadi selama 25 juta tahun. Ini adalah lajunya. Nah, setelah erosi itu terjadi, maka permukaan akan ada di sini. Jadi di sini adalah kolom dari material yang tererosi dalam 25 km. Nah, setelah tererosi di sini, kemudian geoterm permukaan dangkal mengalami penyesuaian dan naik menjadi sekitar 50 derajat Celcius per kilometer setelah erosi 25 juta tahun. Ini adalah geoterm yang setelah proses erosi 25 juta tahun. Dan perlahan-lahan nanti akan menuju untuk kesetimbangan baru sebagaimana yang sebelumnya di permukaan. Ini adalah kurva yang akan
dituju. Untuk prediksi atau perhitungan 100 juta tahun setelah erosi, prosesnya ada di sini. Jadi ini adalah seketika, jadi di sini ada perbedaan atau perubahan. Ini ada perbedaan yang tadi sudah disebutkan. Di bagian dangkal kurang lebih geoterm naik menjadi sekitar 50 derajat Celcius per kilometer. Mungkin kalau yang sebelumnya sekitar 30 derajat Celcius per kilometer begitu. Nah, kurang lebih saya coba buatkan perbandingan saja. Dari sini misalkan sebelum tererosi, saya plot yang equilibrium ini, geotherm equilibrium berupa garis biru, dan setelah erosi sedalam 25 km permukaan ada di sini. Ini adalah setelah 25 juta tahun. Nah, kita coba bandingkan antara kurva ini dan ini pada level permukaannya. Ya, mungkin di sini bisa terlihat. Saya coba ulang gambar sebelumnya dan kita coba plot pada posisi yang relatif sama. Ini adalah yang warna biru dan ini adalah yang merah di sini ketika kita melihat satu level. Dari sini kita melihat ada pola perubahan geotherm dari depth terhadap kedalaman atau dari pressure terhadap temperatur. Perubahan gradien sebelum erosi dan sesudah erosi, kurang lebih seperti itu. Sebelum dan sesudah. Alternatif analisis pada model yang kita diskusikan ini, selain mempertimbangkan efek erosi dan pengendapan pada geotherm, kita dapat menelusuri riwayat temperatur batuan tertentu. Misalnya batuan yang awalnya pada kedalaman 30 km. Dalam contoh erosi, temperatur batuan ini menurun sekitar 500 derajat Celcius selama erosi dan selanjutnya 200 derajat Celcius selama keseimbangan ulang geotherm. Jadi itu kurang lebih kalau contohnya erosi, temperatur batuan akan menurun, dan itu berkaitan dengan posisi kedalaman yang sebelumnya ada relatif cukup dalam, tiba-tiba langsung relatif ada di permukaan. Selanjutnya untuk ilustrasi dari model pengendapan yang cukup ekstrim, ini kita bisa lihat hanya saja kolomnya ini adalah untuk pengendapan. Di sini adalah posisi sebelum pengendapan, di sini adalah posisi akhirnya setelah pengendapan. Jika kolom model ini dieksekusi sebagai simulasi untuk subjek sedimentasi, geotherm pada kedalaman dangkal akan mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Ini setelah atau pada saat usia 0 juta tahun, ini setelah 25 juta tahun setelah pengendapan. Sedimentasi ini dimodelkan pada laju 0,5 km per juta tahun atau million years selama 25 juta tahun, sehingga kurang lebih akan mengurangi geotherm pada kedalaman dangkal pada kisaran 23 derajat Celcius per kilometer. Setelah sedimentasi berhenti, temperatur perlahan-lahan akan menuju kesetimbangan baru. Kesetimbangan barunya adalah posisi ini. Ya, alternatif analisis pada model yang kita diskusikan dalam contoh pengendapan temperatur batuan mungkin tidak banyak terpengaruh selama pengendapan, tetapi meningkat sekitar 400 derajat Celcius selama proses selanjutnya, yaitu selama proses kesetimbangan ulang yang cukup lambat dari geotherm. Oke, demikian untuk pembahasan segmen ini. Terima kasih.